Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak semua, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, yaitu kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Mas Rostamaji, silakan memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Banyak kita baca doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Baiklah, apa kabar anak-anak semua? Ya, Ada yang sakit? ya, tidak ada Pak. Alhamdulillah. Nah, anak-anak semua, sebelum kita belajar, kita absen terlebih dahulu. Rostamaji, Hadir Pak. Muhammad Azib Syah, Indra Hermawan, Muhammad Iqbal, Muhammad Fadlan Ansori, Nurul Fahri, Ibnu Qayyim, Muhammad Hasbi. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, baiklah anak-anak semua, sebelum kita memasuki materi, kita tapak tilas dulu materi sebelumnya. Kemarin itu pertemuan kemarin kita membahas tentang keteladanan Rasulullah, yaitu membahas yang namanya tabligh, amanah, patonah, asid dan siddiq. Nah, sekarang anak-anak semua kita akan membahas yang sudah Bapak siapkan di modul ajar. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Pemas, NIM G0002391143, kelas E, dosen pengampu Pak Maksum. Dan ini mengerjakan tugas micro teaching. Oke. Nah, untuk capaian pembelajaran anak-anak semua, peserta didik mampu menghayati penerapan akhlak mulia dari kisah-kisah penting dari Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki, Utsmani, Syafawi, dan Mughal sebagai pengantar untuk memahami alur sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kompetensi awal yaitu peserta didik telah memiliki pengetahuan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Untuk pembelajaran pada hari ini, anak-anak semua, kita berfokus kepada sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Untuk metode pembelajaran yaitu pakai problem based learning, yang dimana anak-anakku akan menjadi pusat pembelajaran, yaitu nanti kita adakan forum diskusi seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki materi, anak-anak tahu sebelum
masuknya Islam ke Indonesia itu ada yang namanya pusat peradaban Islam, yaitu di kota Andalusia. Nah, anak-anakku tahu nggak Andalusia itu disebut kota apa sekarang? Nah, sekarang itu Andalusia itu disebut kota Spanyol. Apa anak-anakku? Spanyol. Oke. Nah, untuk prosesnya masuk Islam ke Indonesia, apakah ada yang tahu? Apa, Mas? Oh, itu salah satunya. Bagus. Ada yang lain? Nah, ketika ada maka dari itu teman-teman belum tahu, maka untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai dengan nonton video, setelah itu kita diskusi dan setelah itu saya jelaskan. Paham? Oke, untuk videonya silakan anak-anakku dengarkan. Yo guys, jumpa lagi di Historik Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah munculnya agama Islam. Bagi yang belum nonton, silakan cek link yang ada di kanan atas video ya. Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimana proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Mari kita bahas guys. Untuk memulai proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia guys. Teori tersebut yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Sir Prabodhi, William Shakespeare, Bernard Fleck, dan J. Pitnever. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Gujarat itu wilayah India ya guys. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari teori ini? Ada dua bukti yang mendukung teori ini guys. Pertama, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal tahun 1297. Batu nisan Sultan bercorak Gujarat India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1232 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam. Marco Polo juga menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J. Stefano. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya pemukiman Islam tahun 474 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Menyangga teori Gujarat, menurut teori Mekah, Sultan-Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Ali, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menurut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu. Sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Kalau kalian belum tahu apa itu mazhab dalam Islam, yaitu pandangan tentang hukum yang berlaku. Misalnya tata cara sholat, hukum memakai cadar, dan lain-lainnya. Dalam Islam ada 4 mazhab utama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jaidi Mihrab dan Umar Ahmed Hussein ini, Islam Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kalangan ahli sejarah sering menyebutkan Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabun atau talbih
Upacara Tambun diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk diwafati Hasan bin Ali dan Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan Asyura ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi dan lambang-lambang yang ditampilkan dalam upacara Tambun memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi atau Maulud Goa di Cipoa, Takalar, Sulawesi Selatan. Oke guys, demikianlah pembahasan mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan bermanfaat ya. Jangan lupa. Nah, tadi kita sudah mendengarkan yang namanya video sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, untuk sejarah masuknya Islam ke Indonesia, tadi baru dijelaskan bahwasanya hanya teori. Ada teori apa aja? Persia, Gujarat, sama teori. Ada tiga teori. Nah, untuk tiga teori ini, anak-anak semua, orang-orang Mekah, orang-orang Gujarat, orang-orang Persia itu termotivasi untuk menyebarkan agama Islam, bukan termotivasi di Indonesia banyak rempah-rempah, tidak, tapi itu dari hati nuraninya sendiri, begitu. Nah, ada yang tertinggal dari sejarahnya tadi, di video tadi. Apa itu? Yaitu pendekatannya. Ada yang tahu pendekatan masuknya Islam ke Indonesia dengan cara apa? Kawinan. Satu, siapa mas namanya? Haji. Satu perkawinan. Ada yang lain? Perdagangan. Ada yang lain? Nah, itu anak-anak, itu salah satu pendekatan nyebarnya Islam di Indonesia, yaitu dengan cara perkawinan, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, untuk kita memperdalami materi ini, maka kita harus ada yang namanya diskusi. Nanti anak-anak semua akan dibagi kelompok, yaitu ada 2 kelompok, dan langsung saja saya tunjuk. Kelompok yang baris pertama itu kelompok 1, untuk kelompok 2-nya itu yang baris kedua. Untuk kelompok 1 itu membahas tentang teori apa saja terrealisasi. Masuknya Islam ke Indonesia. Kelompok 2 akan membahas bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Oke. Nah, ini nanti akan saya bagikan kertas plano untuk teman-teman diskusi kelompok dulu. Untuk teman-teman diskusi di kelompok, berkelompok, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan atau berdiskusi dengan kelompoknya. Setelah itu teman-teman presentasi. Paham? Oke, ini untuk kelompok pertama. Silakan untuk kelompok 1 di sebelah kiri saya, untuk kelompok 2 di sebelah kanan saya. Silakan untuk berdiskusi. Waktunya 5 menit. Mas Amra.
Agak rapi dikit saya nggak gitu. Ya, nulisnya yang rapi ya biar teman-temannya bisa baca juga. Udah? Sudah Pak Guru. Udah. Ayo. Mungkin untuk kelompok 1 bisa maju agak maju ke sini. Nah, biar kelompok 2 bisa mendengarkan. Kelewatan. Ayo, Mas Maji sama Mas Indra, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari kelompok 1 dengan anggota ada 4 orang. Saya Maji, samping kiri saya itu ada Azif, ada Iqbal dan ada Indra. Nah, di kelompok kami Pak Guru memberi tugas untuk mencari teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, teorinya ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada teori ujaran. Teori ini datang ke Indonesia pada abad ke-13. Nah, asalnya dari ini itu orang-orangnya itu orang ujaran ini asalnya dari India. Teman-teman, pada abad ke-13 datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Seperti itu teman-teman, melalui sistem perdagangan. Nah, selanjutnya teori Persia akan dijelaskan oleh teman saya Azim. Itu aja teman-teman penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 1 bisa duduk di tempatnya waktu diskusi. Untuk kelompok 2 silakan. Baik, untuk kelompok 2 silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pertama adalah dari perdagangan, karena Indonesia itu adalah jalur strategis itu pada pelayaran dan dagang oleh orang-orang luar. Makanya banyak para pedagang itu menuju ke pulau Indonesia, dan para pedagang itu beragama Muslim, maka mereka menyebarkan agama Islam dari jalur itu. Kemudian dari jalur perkawinan, karena para pedagang ini adalah beragama Islam, dan juga para penduduk lokal itu menganggap bahwa pedagang Islam itu, para pedagang yang berada di luar itu menganggap bahwa orang lokal menganggap bahwa pedagang itu istilahnya kayak tinggi lah kasarnya. Makanya mereka menikahkan anak mereka kepada para pedagang itu dengan syarat anak mereka itu harus beragama Islam, harus login agama Islam. Udah, oke, selanjutnya ada dari jalur politik, teman-teman. Jalur politik. Kenapa jalur politik? Pada saat itu masyarakat tuh cenderung mengikuti agama apa yang diperoleh rajanya, sehingga dengan jalur mengislamkan rajanya, otomatis mempunyai kesempatan besar rakyatnya itu mengikuti agama Islam. Sebenarnya seperti contoh kerajaan Demak. Nah, dalam pendidikan itu pada zaman dulu kan ada orang-orang yang belajar keluar negeri, seperti contoh pendiri Muhammadiyah Pak Ahmad Dahlan itu kan belajar ke negeri Arab sana. Nah, setelah pulang dia mendirikan pesantren dan mendirikan pengajian. Seperti itulah melalui jalur pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, silakan anak-anakku duduk di tempatnya semula. Di bawahnya, Mas. Baiklah, anak-anakku, kita tadi sudah berdiskusi tentang teori apa saja terrealisasi masuknya Islam ke Indonesia dan bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Nah, perlu kita ketahui tadi itu sudah dijelaskan oleh kelompok
1 yaitu teori Mekah itu mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Dan untuk kelompok 2 yaitu pendekatannya dengan metode perkawinan. Gimana tadi Mas Fahri metode perkawinannya? Oh, Mas Asmi gimana? Wah, berarti ini kurang kompak ini kelompok 2 ini. Gimana Mas Fahri kalau metode pendidikannya? Kan itu ada orang-orang atau kiai yang diberikan pondok pesantren. Oh, berarti ya pondok pesantren itu awalnya di Indonesia ya? Iya. Oh, oke. Nah, untuk diskusi kita mungkin presentasi kita cukup di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan oleh anak-anakku? Nggak ada yang bertanya? Cukup? Saya mau bertanya, Apa Mas Iqbal? karena fatwa orang Palembang itu masuk Islam itu masuk ke Palembang gimana? Nah, untuk Islam masuk ke Palembang itu Mas Iqbal, karena tadi itu sudah dijelaskan kalau di teori Mekah itu masuknya Islam itu kan di pantai barat, yaitu tadi itu dijelaskan kalau di sejarah itu di Aceh. Nah, Aceh itu kan bagian Sumatera. Nah, berarti Mas Iqbal, Sumatera itu lebih dulu dimasukin Islam daripada Jawa. Nah, jadinya orang pedagang-pedagang Arab dulu itu langsung ke pantai Sumatera untuk menyebarkan Islam. Kayak gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup, Bapak. Cukup ya? Oke. Nah, baiklah anak-anak semua, untuk pembelajaran pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang kepemimpinan Rasulullah, gitu. Gitu ya. Nah, akan tetapi sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan membagikan kertas refleksi apa aja yang anak-anakku rasakan dan apa aja yang anak-anakku dapatkan. Gitu ya. Nanti untuk kertas refleksinya akan dikumpulkan ke Mas Maji kumpulnya ke Bapak gitu. Udah? Nah, silakan kumpulnya ke Mas Maji. Sudah boleh pulang. Belum Mas Indra, kita berdoa terlebih dahulu. Nafal, Pak. Oke. Makasih Mas Maji. Oke. Untuk pertemuan pada pagi hari ini mungkin kita cukupkan anak-anakku. Kalian tetap semangat dan jaga kesehatan, jangan terlambat makan nanti sakit ya. Oke, Pak. Nah, untuk pengakhiran pada pagi hari ini, Mas Maji sebelum pulang seperti biasa memimpin doa untuk pulang. Oke, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa kepada majlis, berdoa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baiklah. Mungkin itu aja dari Bapak. Apabila ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf. Kepada Allah marilah kita mohon ampun. Billahi fisabilil haq fasabilkul khairat. Nun wal qalami wasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah!